Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arta Material Iza Estiar, kelas A3.1 dengan nomor induk mahasiswa 11020121094, akan mempresentasikan sebuah hasil kerja saya dengan judul Ideologi Bangsa Indonesia. Terdapat 5 poin dalam materi saya. Yang pertama yaitu pengertian ideologi, yang kedua ideologi terbuka dan tertutup, 3 dimensi ideologi, 4 Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia, kemudian yang kelima fungsi dan peran Pancasila sebagai ideologi. Yang pertama, pengertian ideologi. Ideologi berasal dari kata Yunani yang berarti mengetahui atau melihat dengan budi, sedangkan logi yang berasal dari bahasa Yunani logos memiliki arti pengetahuan. Dalam KBBI, ideologi diartikan sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang dapat memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Selain itu, ideologi juga dapat didefinisikan sebagai paham, teori, dan tujuan yang merupakan satu program sosial politik. Yang kedua, ideologi terbuka dan tertutup. Ideologi terbuka yaitu pandangan hidup yang tidak bersifat kaku, melainkan bersifat dinamis serta fleksibel dalam berkembang dan bertumbuh mengikuti tuntutan perkembangan zaman. Kemudian ideologi tertutup. Pandangan hidup yang bersifat kaku, mutlak, dan tidak dapat dirubah-rubah kembali, sehingga ajaran yang menentukan tujuan serta norma politik dan sosial tidak dapat dipersoalkan lagi. 3. Dimensi ideologi. Yang pertama yaitu dimensi realita. Dimensi ini mengandung nilai dasar yang terkandung dalam ideologi yang real, berakar, dan hidup dalam masyarakat atau bangsa, terutama karena nilai dasar tersebut bersumber dari budaya dan pengalaman sejarah. Yang kedua yaitu dimensi idealisme. Dimensi idealisme mengandung makna bahwa nilai dasar ideologi tersebut mengandung idealisme yang bukan hanya angan-angan memberikan harapan tentang masa depan yang lebih baik melalui perwujudan atau pengalaman dalam praktik kehidupan bersama. Kemudian yang terakhir yaitu dimensi fleksibilitas. Dimensi fleksibilitas mengandung makna bahwa ideologi memiliki keluasan yang memungkinkan dan bahkan merangsang perkembangan pemikiran baru yang relevan tentang dirinya tanpa menghilangkan atau mengingkari hakikat yang terkandung dalam nilai dasarnya. Yang keempat, yaitu Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia memiliki sifat ideologi terbuka. Hal ini dikarenakan nilai dan cita-cita di dalamnya berasal dari budaya, adat, kebiasaan, dan moral perilaku yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia sendiri dan tidak berasal dari luar. Pancasila cenderung didefinisikan sebagai kristalisasi pemikiran kita sebagai bangsa daripada hasil pemikiran beberapa orang saja. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tumbuh dari sejarah bangsa Indonesia sendiri, khususnya dalam sejarah perjuangan kemerdekaan. Kemudian yang terakhir yaitu fungsi dan peran Pancasila sebagai ideologi. Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara. Oleh sebab itu, peraturan perundang-undangan di Indonesia harus berasal dari sila-sila Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara ini tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Kemudian yang kedua, Pancasila sebagai sumber hukum. Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Bukti Pancasila sebagai sumber dari segala sumber ini dapat diamati dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam alinea keempat. Dalam pembukaan tersebut diungkapkan bahwa Pancasila sebagai dasar, ideologi, serta falsafah. Oleh sebab itu, isi dari perundang-undangan di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian yang nomor 3 yaitu Pancasila sebagai sumber norma. Pancasila berperan sebagai norma atau aturan tidak tertulis untuk masyarakat Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan perilaku dan tingkah laku kita yang berpedoman pada nilai-nilai Pancasila. Kemudian, Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Pancasila berperan untuk menjadi kepribadian bangsa agar dapat dibedakan dengan bangsa atau negara lain.
Pancasila sebagai kepribadian bangsa ini dapat diamati dari keadaan mental, sikap, dan tingkah laku bangsa Indonesia. Kemudian yang terakhir, nomor 5, yaitu Pancasila sebagai ideologi. Ideologi adalah konsep atau gagasan. Pancasila sebagai ideologi berarti bahwa Pancasila sebagai pedoman dasar perilaku. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.